Oke, oke, baik, dokter-dokter sekalian. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung menjelang libur ya, menjelang long weekend, menjelang berbuka. Mungkin hari ini kita topiknya lebih ke sesuatu yang dibilang berat enggak berat juga enggak. Jadi kita bukan belajar mengenai benar-benar mengenai suatu kondisi tertentu dari MSK radiologi, tapi kita belajar gimana caranya bisa uh, membuat reporting yang bisa bermanfaat untuk pasien dan juga bisa bermanfaat untuk klinisi yang merefer tentunya. Oke, supaya tidak keburu buka puasa. Saya mulai ya. Nah, ini nggak berasa ya, kita sudah sampai di penghujung bulan puasa, juga sudah edisi yang ke berapa? 26. Jadi udah 2 tahun lebih kita berjalan untuk studium general. Nah, oke, untuk yang studium general kali ini kita akan membahas mengenai actionable reporting, what, why, and how to implement in musculoskeletal radiology. Jadi ya lebih ke kita sama-sama apa ya, menambah wawasan lah gimana bahwa saat ini berkembang topik mengenai actionable reporting ini. Jadi apa sih sebenarnya actionable reporting? Nah, actionable reporting itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengoptimisasi report atau expertise yang kita buat untuk menjawab pertanyaan klinis yang unik, yang unik untuk pasien tersebut yang ditanyakan kepada kita. Nah, jadi apa sih yang harus diperhatikan? Sebenarnya berarti si actionable reporting ini mulainya itu bahkan jauh dari sebelum kita membuat reportnya. Karena ada hal-hal yang harus dipertimbangkan ini. Jadi yang pertama adalah pertanyaan klinisnya apa? Karena kita tahu bahwa pertanyaan klinis itu kan nantinya juga akan menyangkut juga ke indikasi ya. Jadi kita masuk juga ke apakah memang pemeriksaan yang diorder itu merupakan pemeriksaan yang benar dan dilakukan pada waktu yang pas gitu untuk pasien tersebut. Dan kemudian ini yang ketiga adalah ketersediaan dari informasi klinis. Jadi apakah ada hasil apa anamnesis pemeriksaan fisik, kemudian apakah dia sebelumnya pernah ada pemeriksaan radiologi yang lain, kemudian apakah pernah ada pemeriksaan laboratorium, atau misalnya pernah ada biopsi, dan apakah itu tersedia untuk diakses. Nah, kalau misalnya kita zaman sekarang ya mungkin sebagian besar rumah sakit sudah memakai electronic medical record ya, jadi mungkin yang bagian yang ini yang mengenai informasi klinis ini kita bisa akses melalui electronic medical record. Kalau kita lihat dari Inggris ya, dari Royal College of Radiologists, jadi di situ dibilang apa sih actionable reporting, poin-poin mengenai actionable reporting ini dari RCR. Yang pertama adalah reportnya harus bisa menjawab pertanyaan klinis. Kemudian yang kedua, di dalam report itu juga harus ada diagnosis, baik diferensial ataupun tentatif. Dan yang ketiga adalah harus ada saran yang sesuai. Jadi next step-nya apa? Nah, jadi kalau versinya RCR, actionable reporting itu mencakup ketiga hal ini. Jadi menjawab pertanyaan klinis, menyediakan diagnosis, diferensial maupun tentatif, dan juga memberikan uh, saran ya yang sesuai untuk kelanjutan dari pasien tersebut. Nah, kalau menurut American College of Radiology, ini positionnya mereka yang dibuat pada tahun 2014, berarti sebenarnya udah cukup lama ya isu mengenai actionable reporting ini berkembang, jadi udah lebih dari 10 tahun. Nah, mirip-mirip. Jadi poin yang pertama adalah
mengenai pertanyaan klinis. Kita mesti mesti bisa menjawab dan juga tahu gitu ya, bisa menjawab dan tahu pertanyaan klinisnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah reportnya kita. Reportnya kita itu harus singkat, jelas, dan juga precise. Kemudian yang ketiga, menggunakan standardized report. Jadi reportingnya terstandar, dan apabila kita ada leksikon yang terstandar, itu juga yang kita gunakan. Jadi misalnya ada leksikon yang mengenai term-term atau mengenai rats ya, kayak misalnya birats gitu. Nah, itu leksikon yang digunakan harus sesuai dengan leksikon yang sudah terstandarisasi. Kemudian ini kalau versinya ACR itu yang di-report itu adalah bagian-bagian yang abnormal saja. Kenapa? Karena itu yang merupakan actionable findings-nya. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalnya ketemu sesuatu yang harus dilaporkan secara urgent, maka kita harus punya metode komunikasi yang baik. Apakah itu secara manual atau secara IT, ini yang nanti ada di belakang akan kita bahas apa sih sebenarnya perannya IT dalam actionable reporting ini. Kemudian ini adalah basic dari actionable reporting. Jadi yang pertama itu adalah clinical question. Kemudian setelah ada clinical question, dari situ kita mengidentifikasi urgent findings, ada nggak urgent findings yang atau critical findings yang kita temukan. Kemudian kita membuat actionable report, jadi kita bikin report yang actionable. Setelah itu hasilnya diserahkan kepada klinisi yang mengirim, dan klinisi yang mengirim akan mengambil tindakan klinis. Jadi dia step by step-nya nih ada 5 step ini. Nah, kemudian sebenarnya dari kelima step itu masing-masing ada komponennya lagi. Jadi kayak misalnya clinical question. Untuk menjawab clinical question ini berarti kita harus tahu hal-hal berikut. Jadi apakah emang benar pemeriksaan yang dilakukan itu sudah benar sesuai dengan indikasi, sudah benar untuk menjawab clinical question yang diajukan oleh klinisi yang mengirim, dan apakah dia memang dikerjakan pada waktu yang benar gitu. Jadi waktunya udah pas gitu. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Kemudian goalnya nih apa dari clinical question ini? Apa sih sebenarnya tujuan akhir yang ingin dijawab atau ingin diketahui oleh klinisi? Dan apakah informasi klinis yang relevan itu tersedia? Nah, kemudian masuk ke step kedua. Step kedua, komponennya apa? Kita harus bisa mengidentifikasi apakah ada temuan yang actionable. Nanti kita lihat di belakang, apa aja sih yang termasuk ke dalam temuan yang actionable. Nah, kemudian pada saat membuat report, maka yang harus kita ingat adalah hal-hal ini, terutama 4 yang atas nih. Jadi pertama, report kita harus bisa menjawab pertanyaan klinis. Kemudian report kita harus singkat, jelas, dan precise ya, singkat, jelas, dan tepat. Kemudian harus bisa dengan mudah dimengerti oleh klinis yang membaca, dan bisa jadi kita memberikan guidance juga bahwa next step-nya apa nih. Nah, kemudian si report kita akan disampaikan kepada klinisi yang mengirim. Nah, di sini adalah perannya IT. Jadi, gimana kita bisa membuat mekanisme yang foolproof, jadi yang reportnya pasti nyampe dalam keadaan utuh gitu ya. Kemudian bisa menggunakan sistem elektronik, dan gimana caranya sesimpel mungkin sehingga reportnya itu bisa diakses dengan mudah oleh si klinisi yang merefer. Nah, kemudian terakhir, clinical action ini udah ranahnya nggak di kita lagi nih, ranahnya udah ada di klinisi. Jadi di situ komponennya adalah si klinisinya bisa mengerti apa sih yang kita sampaikan di report kita, kemudian dia menyetujui temuan-temuan yang ada dalam report kita, dan dia bisa mengambil tindakan yang tepat untuk pasien tersebut. Nah, kita akan melihat beberapa istilah nih. Nah, ini yang pertama adalah actionable findings. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai
actionable findings ini ya. Jadi kalau kita lihat ini menurut ACR di sini, actionable findings itu adalah temuan-temuan yang harus dikomunikasikan secara khusus kepada klinisi yang merefer. Jadi ada sesuatu yang nggak ini ya, ada sesuatu yang nggak rutin lah yang kita temukan dan itu memerlukan komunikasi yang khusus dan itu harus segera nyampe gitu ke uh, klinisi yang mengirim. Nah, apa aja sih sebenarnya yang termasuk ke dalam actionable findings itu? Yang pertama adalah kalau misalnya ada temuan yang urgent, misalnya ada critical finding. Nah, itu yang harus segera nyampe gitu ke klinisi. Kemudian yang kedua, apabila kita ketemu insidental nih, tapi dia di luar prediksi kita lah gitu, unexpected. Atau misalnya kita ketemu sesuatu yang penting, tapi dia nggak harus segera saat ini juga ditindaklanjuti, tapi si klinisinya ini harus tahu dan dia harus pokoknya dia harus menerima hasil itu dan dia harus tahu sehingga dia tahu nih bahwa nanti ke depannya ini harus ditindaklanjuti. Dan yang ketiga adalah apabila sebelumnya ada pemeriksaan sebelumnya sudah dilakukan reporting, kemudian ada diskrepansi dengan apa yang kita temukan pada saat ini, maka itu juga merupakan actionable findings. Nah, kemudian berikutnya ada istilah lagi yang disebut sebagai critical findings. Ini mungkin kalau buat teman-teman yang kerja di fasilitas kesehatan yang sudah di rumah sakit ya, yang sudah terakreditasi, baik menggunakan akreditasi internasional atau akreditasi nasional, ini mungkin udah bahasa yang umum ya, critical findings atau nilai kritis atau hasil kritis ini karena baik di standarnya Joint Commission Internasional maupun di standar nasional akreditasi rumah sakit itu ada khusus dibahas mengenai critical findings ini. Jadi sebenarnya apa sih temuan kritis itu? Jadi yang pertama adalah temuan yang dia sifatnya mengancam nyawa. Kemudian, kalaupun tidak mengancam nyawa, dia bisa menyebabkan morbiditas yang berat bagi pasiennya. Kemudian dia juga memerlukan tindakan yang urgent atau emergent. Jadi pokoknya harus segera ditindaklanjuti dengan cepat oleh klinisi. Nah, temuan kritis ini harus dilaporkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, biasanya apa tiap rumah sakit nih punya ini ya, punya standar lah bahwa untuk temuan kritis itu harus misalnya dilaporkan dalam 1 jam misalnya standarnya. Kalau yang kita pakai di RSCM tuh untuk temuan kritis itu dalam 1 jam itu harus sudah sampai kepada klinisi yang meminta informasinya. Nah, kemudian ada lagi istilah yang namanya critical test. Nah, ini kalau critical test ini bedanya apa dengan critical finding atau temuan kritis? Kalau misalnya temuan kritis, dia kan temuannya itu yang jadi pemeriksaan dilakukan, kita ketemu sesuatu yang bisa mengancam nyawa atau menyebabkan morbiditas berat. Nah, itu yang harus segera disampaikan gitu kepada yang meminta. Nah, kalau critical test ini dia itu memang pemeriksaannya yang bersifat kritis gitu. Jadi apapun hasilnya mau normal mau nggak normal, mau ada critical findings dari critical testnya itu semua harus segera tersampaikan kepada klinisi yang meminta. Nah, sebenarnya nggak ada standarnya nih. Jadi kalau kita lihat di panduan baik dari GCI maupun dari SNARS ya, nggak ada di situ ditulis bahwa listnya apa aja sih, eh, temuan apa saja sih yang termasuk ke dalam temuan kritis dalam bidang radiologi misalnya. Kemudian tes kritis itu apa aja gitu. Itu nggak ada. Jadi masing-masing rumah sakit itu bisa mengembangkan sendiri apa yang termasuk ke dalam temuan kritis dan apa yang termasuk ke dalam tes kritis. Jadi nggak ada standarnya. Nah, kemudian, nah ini jadi tadi kita udah melihat adanya actionable finding dan kita sudah melihat bahwa di dalam actionable finding itu ada yang disebut sebagai critical finding. Nah,
ACR dia mempunyai kelompok kerja untuk actionable reporting. Nah, eh, membagi temuan-temuan ini ke dalam 3 kategori. Jadi kategori 1 itu dalam hitungan menit harus sudah tersampaikan, yaitu tadi temuan kritis ya. Jadi temuan kritis itu dalam hitungan menit harus sudah tersampaikan kepada klinisi yang meminta. Kemudian kategori 2 ini harus bisa disampaikan ini ya, harus bisa disampaikan dalam waktu hitungannya jam. Hitungan jam bisa disampaikan. Jadi apa kita bisa lihat misalnya kalau misalnya kita ketemu temuannya itu signifikan dan dia bisa menjelaskan gejala pasiennya. Jadi nyerinya pasien ini kayaknya memang benar nih disebutkan oleh temuan yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaannya. Dan kemudian temuan ini harus segera ditindaklanjuti, ditindaklanjuti baik secara medis maupun secara bedah ya, tapi tidak termasuk ke dalam kategori kritis. Nah, itu masuknya ke kategori 2. Jadi kita bisa menunda dikit nih. Jadi dalam hitungan jam kita komunikasikan. Kemudian kategori 3 itu ini kita bisa lebih lama lagi. Kita punya waktu berhari-hari ya hitungannya hari, bahkan ada yang bilang 1 sampai 2 minggu masih stabil gitu. Nah, biasanya yang seperti ini dimasukkan ke dalam kategori 3 adalah untuk jangka panjang ini bisa menyebabkan sesuatu yang signifikan, tapi nggak harus saat ini juga, detik ini juga ditindaklanjuti. Maka biasanya termasuk ke dalam situ bisa jadi merupakan suatu incidental findings, tapi kalau misalnya didiem-diemin aja, maka dia bisa menyebabkan gangguan yang signifikan di kemudian hari. Nah, ini ada beberapa contoh yang diberikan oleh SCR mengenai pengkategorisasian ini terutama untuk MSK ya. Jadi kalau dilihat di paper hasilnya itu ada untuk berbagai macam subspecialty. Nih di sini saya ringkaskan yang MSK-nya aja. Jadi misalnya yang pertama yang kategori 1 critical findings apa sih misalnya? Jadi kalau untuk MSK misalnya adalah fraktur yang bukan fraktur spine atau dislokasi, tapi dia disertai dengan risiko adanya cedera vaskuler. Kemudian kalau misalnya kita ketemu necrotizing fasciitis, maka itu masuk ke dalam kategori 1. Dalam hitungan menit harus sudah terlaporkan kepada klinisi yang meminta. Nah, kemudian untuk yang kategori 2, yang dalam hitungan jam, nah itu misalnya adalah lesi tulang yang dia misalnya di daerah weight bearing gitu, dan dia ada potensi untuk terjadi fraktur patologis, misalnya ada tumor tulang di daerah femur, kemudian udah ada potensi nih untuk terjadi fraktur patologis, maka itu termasuk dalam kategori 2, harus terlapor dalam hitungan jam. Kemudian misalnya ada fraktur atau dislokasi, ini nggak menyebabkan gangguan vaskuler sih, tapi sepertinya ini butuh tindakan bedah gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori 2. Atau misalnya kita ketemu hematomnya gede, kemudian dia menekan struktur sekitarnya. Atau misalnya pada setting follow up nih, bukan pada setting emergency, tapi misalnya pada setting follow up fraktur, kita ketemu tiba-tiba alignment-nya jadi berubah lagi nih. Atau misalnya kita ketemu lesi litik, kita ketemu ada reaksi periosteal yang kayaknya kok ini bukan dari fraktur healingnya, tapi malah nih kayaknya infeksi nih. Kemudian untuk kasus-kasus infeksi, baik itu osteomyelitis, kemudian infectious arthritis. Kemudian kalau pada pediatric MSK, ini slip capital femoral epiphysis, ini juga biasanya juga dimasukkan ke dalam kategori 2 yang harus segera terlaporkan. Dan kalau misalnya kita ketemu komplikasi dari implan, misalnya ada implan yang patah atau dia mau posisi, nah itu masuk ke dalam kategori 2. Kemudian untuk kategori 3, nah ini yang incidental atau unexpected finding atau ini yang bisa kita tunda sampai hitungan hari. Jadi yang pertama adalah fraktur yang non-displaced dan dia frakturnya minor gitu ya. Kemudian atau misalnya kita suspek adanya fraktur dan itu di daerah yang enggak nggak misalnya nggak weight bearing atau dia tidak ada risiko untuk nanti jadi benar-benar patah dan displace. Nah,
Kemudian atau misalnya pada saat kita follow up pasien fraktur yang sudah di terapi ya, kemudian kita melihat bahwa ternyata healingnya kayaknya agak-agak delayed nih, progresnya tidak seperti yang seharusnya. Atau misalnya kok tadinya kedudukannya udah bagus, sudah segaris, sekarang jadi ada displacement tapi sedikit gitu, displacement minimal. Nah, itu yang termasuk ke dalam hal-hal yang harus kita laporkan dalam kategori 3. Nah, di sini masuk perannya IT karena kita tahu untuk melaporkan hal-hal ini adalah terutama kalau di rumah sakit yang besar ya, ini bisa menimbulkan masalah tersendiri. Jadi kayak misalnya kalau di mungkin teman-teman yang di rumah sakit vertikal atau di rumah sakit swasta yang dia besar, jumlah bednya banyak, kemudian klinisinya juga banyak. Nah, ini mungkin kayak pertama lihat siapa yang ngirim, kemudian wah ini orangnya ada di mana nih gitu, jadi dia di poli manakah atau di bangsal mana yang harus kita hubungi supaya segera bisa tersampaikan informasinya, terutama yang kategori 1 nih yang apa dalam hitungan menit. Jadi sebenarnya dibilang kalau kategori 1 sebenarnya IT itu nggak terlalu banyak perannya karena kan benar-benar harus langsung disampaikan gitu ya dalam hitungan menit kepada klinisi yang meminta. Tapi si IT bisa membantu kita untuk mengidentifikasi dan mencari lokasi siapa sih ini yang meminta dan dia dari mintanya itu dari mana, dari Poli kah, dari Ranap kah, dari JD kah, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengontak ya. Walaupun kan memang kalau sekarang di lembar permintaan, kalau dulu kan ditulis tuh apa nomor telepon yang bisa dihubungi, tapi kalau sekarang pakai CPOI, udah mulai pakai apa order elektronik, itu kan kadang-kadang lebih ini nih untuk trackingnya tuh kita mesti tracking ini siapa gitu yang meminta dan kita harus menghubungi kemana. Kemudian bisa juga untuk memberikan kayak semacam warning ya bahwa kalau misalnya ada diagnosis ini, nah ini dia masuk ke dalam critical findings gitu. Jadi kayak pakai AI lah untuk memberikan warning bahwa diagnosis tersebut masuk ke dalam critical findings. Kemudian ini mungkin yang juga sering digunakan ya, udah umum digunakan juga untuk kita bisa tracking. Jadi ada berapa sih critical findings yang dilaporkan, kemudian juga terdokumentasi bahwa ketemunya itu pada jam berapa, terlapornya ke klinisi itu pada jam berapa, siapa yang melaporkan, siapa yang menerima, sehingga nanti di ujung-ujungnya itu akan membantu audit. Jadi kan kita tahu bahwa critical findings ini atau hasil kritis itu kan masuk ke dalam kalau akreditasi itu masuk ke dalam hal yang dinilai gitu, dilihat dokumentasinya. Maka di situ bisa ada peran IT untuk membantu kita dalam apa mendokumentasi si temuan kritis ini, termasuk juga dalam mendokumentasi si chain pelaporannya itu. Kemudian untuk yang kategori 2, di sini perannya itu lebih ke gimana caranya, karena kan ini bisa ditunda nih beberapa jam gitu. Jadi misalnya pun si reportnya itu segera kita keluarkan, maka IT di sini sifatnya lebih untuk membantu gimana caranya memastikan atau membuat mekanisme bahwa yang ngirim itu gitu, bahwa hasilnya udah ada dan dia bahwa oh ini ada temuan yang masuk ke dalam kategori 2 yang harus dia tindak lanjuti segera tapi tidak pada detik itu juga gitu. Nah, kemudian yang kategori 3 ini mirip-mirip. Kategori 3 ini mirip-mirip juga. Jadi gimana, karena kan ini kita bisa tunda dalam hitungan hari gitu ya. Bahwa ini nggak perlu tindakan dalam waktu dekat. Mungkin perlu tindakan tapi masih bisa antar-antar gitu. Nah, itu yang harus biasanya di situ perannya IT adalah memberikan penanda bahwa ini ada sesuatu yang abnormal, ini abnormalitasnya ini penting untuk ditindaklanjuti, tapi dia tidak termasuk ke dalam temuan kritis maupun temuan yang urgent. Nah, kemudian juga bisa membantu untuk menjadwalkan gitu ya. Jadi lebih untuk memfasilitasi gimana caranya penjadwalan supaya si pasien ini bisa di follow up karena biasanya kadang-kadang incidental findings yang kita temukan dalam satu pemeriksaan, misalnya pada pemeriksaan MSK terus kita ketemu ada incidental findings ya, let's say misalnya periksa lumbal tahu-tahu ketemu lah ada hidronefrosis nih sama hidroureter. Nah itu kan berarti mungkin kita tidak bisa apa
menilai secara keseluruhan dari apa pemeriksaan yang kita punya gitu. Tapi kita perlu menyarankan bahwa ini harus di workup lagi loh, nih CT uro deh atau apa gitu. Nah, itu juga bisa IT digunakan untuk membantu schedulingnya untuk pemeriksaan yang follow up. Nah, sekarang, oh ya, sebelum masuk ke itu tadi kita udah membahas what and why-nya ya, what and why dari actionable reporting. Nah, sekarang kita baru akan masuk ke implementasinya, ke gimana cara untuk bikin reportnya itu sendiri. Tapi sebelum situ, mungkin tadi saya di depan lupa ngingetin ya, kalau misalnya ada dari sejawat sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung tulis aja, ingin bertanya atau ingin berkomentar, bisa langsung tulis aja di ini ya, di kolom chat ya. Nanti terakhir baru akan kita lihat nih sama-sama pertanyaannya. Nah, ini saya ngambil dari artikelnya Prof. James Griffith dari Hong Kong ya, Chinese University of Hong Kong. Beliau itu sangat concern sekali dengan masalah reporting pada MSK, dan ini biasanya kalau ECR, European Congress of Radiology, beliau tuh rutin bikin workshop gitu ya, untuk gimana caranya kita membuat report MSK yang baik, gitu, yang actionable lah. Nah, jadi yang pertama ada rekomendasi umum untuk reporting pada MSK. Nah, ini nyambung nih sama si actionable report tadi. Jadi bahwa yang paling pertama kita harus bisa menjawab clinical question. Pertanyaan klinisnya terjawab dan kita bisa menjelaskan penyebab dari gejala yang dialami oleh pasien, penyebab dari keluhannya si pasien ya. Nah, itu yang apa kita itu yang paling pertama. Jadi kita berangkatnya dari situ dulu bahwa clinical question itu harus terjawab dulu dan kita harus menjelaskan dulu apa sih yang menyebabkan nyeri, misalnya kalau pasiennya datang dan nyeri gitu ya, apa yang menyebabkan. Kemudian yang kedua adalah reportnya itu sesuai gitu dengan clinical skenario. Jadi sejalan dengan keterangan klinis dan juga sejalan dengan skenario klinis yang dialami oleh si pasien. Jadi nggak kemana-mana gitu, jadi masih satu jalan. Nah, kemudian yang ketiga, kita mulainya itu dari abnormalitas yang serius dulu, yang paling serius, yang paling harus paling berat, paling harus ditindaklanjuti. Baru kemudian kita beranjak ke abnormalitas-abnormalitas berikutnya yang dia lebih nggak serius, lebih apa ya, lebih tidak membutuhkan penanganan segera. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus berusaha supaya sesingkat mungkin. Jadi dibilang misalnya jangan kebanyakan pakai filler ya, kayak tampak-tampak terlihat apalah segala macam itu, kalau memang bisa diomit ya, bisa dihilangin ya, mungkin bisa dihilangin. Jadi pokoknya karena kita harus ingat bahwa ini nanti akan dibaca oleh klinisi, dan kalau MSK kan sebagian besar mungkin klinisi yang meminta orto ya, mereka uh, sibuk mau operasi, lagi klinik segala macam, mereka males tuh kalau misalnya baca report yang panjang banget. Nah, jadi kita harus berusaha juga untuk mengurangi jumlah kata yang kita gunakan sebisa-bisanya, tanpa mengurangi arti tentunya, tanpa mengurangi kejelasan dari apa yang ingin kita sampaikan. Makanya yang kayak gini-gini nih sebenarnya unsur dari artnya itu gede ya. Jadi gimana caranya kita mengurangi jumlah kata tanpa mengurangi makna yang ingin kita sampaikan. Kemudian mengenai panjang kalimat. Panjang kalimat itu juga harus dibikin sesingkat mungkin, karena tadi ya sejalan dengan prinsipnya actionable reporting, bahwa reportnya itu harus singkat, jelas, padat. Nah, kemudian kalau misalnya kita ketemu ada suatu kelainan, nah ini kelainan ini kayaknya wah bener nih, ini yang menyebabkan keluhan pada pasiennya. Maka kita harus benar-benar mengelaborasi si kelainannya itu. Jadi benar-benar kita deskripsi in detail. Jadi kita deskripsi benar-benar sedetail-detailnya, kita elaborasi benar
kelainan tersebut. Jadi misalnya kita ketemu fraktur gitu, pasiennya KLL, kemudian kita ketemu fraktur, nah itu benar-benar, nah berarti benar kan nih, sesuai dengan gejalanya pasiennya, ada nyeri, ada deformitas segala macam. Kemudian kita ketemu misalnya fraktur, nah ini berarti kan clinically important. Maka di situ kita harus mengelaborasi. Jadi benar-benar kita describe frakturnya itu di mana, kemudian seperti apa garis frakturnya misalnya, kemudian apakah ada pergeseran, ada emulasi, apakah ada kelainan lain gitu. Jadi itu benar-benar kita elaborasi. Nah, kemudian sorry ini kemudian kita harus juga memberikan negative findings gitu. Jadi untuk pertanyaan klinis yang ditanyakan ke kita, misalnya ditanya apakah ada tanda-tanda sakralitis misalnya pada MRI sakroiliac joint. Nah, di situ selain kita memberikan yang tanda-tanda positifnya, kita juga harus memberikan tanda negatif yang penting. Misalnya kita udah deskripsi, ini ada erosi, ada sklerosis, subartikular, ada fatty marrow changes, tapi ada negative findings yang penting, misalnya nggak tampak bone marrow edema, sehingga di situ kita bisa, oh ini memang sakroilitisnya ada, tapi dia kronik, tidak ada tanda inflamasi akut. Nah, itu misalnya yang mengenai pertinent negative findings atau pertinent negative features. Nah, kemudian kita juga jangan terlalu asik menggunakan istilah radiologi. Jadi misalnya pakai pada T1 hipo, T2 hiper, ini itu. Nah, itu juga katanya sebenarnya tidak informatif ya buat klinisi. Jadi mungkin lebih enak kalau kita langsung bilang aja, oh ini lesinya padat, lesinya kistik, lesinya mixoid, atau misalnya lesinya ini sepertinya fibrosis gitu atau apa. Nah, itu mungkin akan lebih enak dan lebih gampang dimengerti oleh klinisinya. Kemudian apabila ada keterbatasan dari pemeriksaan yang kita lakukan, misalnya pada MRI ada motion artifact atau misalnya ada metallic susceptibility artifact, maka itu harus disebutkan di atas. Harus disebutkan di atas bahwa ini pemeriksaannya suboptimal, sehingga kemungkinan evaluasinya juga akan suboptimal. Nah, berikutnya untuk yang spesifik recommendation, maka yang pertama harus diingat dan harus di state adalah laterality. Jadi lateralisasi. Apakah ini pemeriksaannya kanan atau kiri? Karena MSK kan sebagian besar nih kita kanan atau kiri ya. Jadi kanan, kiri, bilateral itu harus di state di depan. Jadi misalnya radiografi genu kanan, genu kiri, atau genu bilateral itu harus di state di depan. Kemudian kita harus spesifik. Jadi terminologi yang disarankan adalah tampak atau tidak tampak, ada atau tidak ada. Jadi supaya clear. Kemudian ada beberapa hal yang disarankan untuk udah aja dihindari aja. Jadi misalnya jangan menggunakan term obvious ya. Jadi jelas atau signifikan itu sebaiknya dihindari saja. Kemudian apabila kita melihat sesuatu yang kayaknya nih abnormal, tapi kita nggak yakin, jadi kita bisa menggunakan, kalau bahasa Inggrisnya itu seems. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin bisa digunakan kayak sepertinya. Nah, itu tuh bisa digunakan gitu ya. Jadi kita di situ ada kelainan, tapi kita nggak benar-benar yakin. Nah, kemudian kalau misalnya nih kadang-kadang sering juga ya, kita misalnya pakai ada tumor, kemudian ini borderline nih antara ganas enggak, akhirnya kita bilang tumor padat di sini, keganasan tidak dapat disingkirkan. Nah, tidak dapat disingkirkan itu sebenarnya juga harusnya dihindari, tapi kita bisa menggunakan adalah tidak tampak tanda ganas, tidak tampak tanda ke arah keganasan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai modifier like atau type ya. Jadi kayak misalnya uh, untuk matriks kalsifikasi tumor. Jadi kayak osteoid matriks, chondroid matriks. Nah, di situ sebenarnya yang lebih tepat itu adalah osteoid like.
matrix calcification atau chondroid-like matrix calcification. Nah, kalau type makanya kapan? Misalnya kita ketemu fraktur kompresi, kita ketemu nih benar-benar fraktur kompresi yang kita mengarah ke arah insufisiensi nih karena osteoporosis misalnya. Maka di situ misalnya kita bisa pakai osteoporotic type compression fracture. Kemudian yang berikutnya adalah best guess. Ini sebenarnya lebih ke kan kita udah deskripsi nih kelainannya ada lesilitik bla 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 di sini karakteristiknya seperti apa. Nah, jangan hanya itu yang di state di report kita, tapi kita di report itu kita harus bisa memberikan uh, arahannya gitu. Arahnya ini mau kemana kita. Jadi jangan hanya deskripsi aja, tapi nanti sampai ke ujung ke kesimpulannya. Kemudian kalau kita berhadapan dengan sindrom atau misalnya impingement syndrome, maka disarankan kita menggunakan istilah apa ya sugestif mengindikasikan atau sesuai dengan. Jadi itu kalau misalnya kita berhadapan dengan sindrom. Kenapa? Karena sebenarnya sindrom itu kan adalah kumpulan gejala klinis ya, kumpulan gejala dan tanda klinis yang dialami oleh pasiennya. Yang secara radiologis bisa semua tandanya ketemu, bisa enggak gitu. Tapi kalau misalnya dengan klinis sindrom tertentu, kemudian kita secara radiologis menemukan tanda-tandanya, maka kita bisa menyebutkan sugestif. Jadi misalnya kayak misalnya nih pada MRI bahu kita ketemu ada down sloping acromion, kemudian ada osteofit di subacromion yang kelihatan dia menekan ke tendon supraspinatusnya dan kemudian memang ada injury di daerah tersebut di daerah tendon supraspinatusnya, maka kita bisa menyebutkan dia itu sugestif subacromial impingement misalnya seperti itu. Kemudian mengenai singkatan, ini sebaiknya kita menghindari penggunaan singkatan. Jadi sebenarnya apa tujuannya adalah supaya jelas nih. Karena kita tahu bahwa kadang-kadang satu singkatan yang sama bisa mempunyai kepanjangan yang berbeda-beda. Makanya ini juga biasanya setiap rumah sakit sudah punya standar sendiri singkatan apa yang boleh dan tidak boleh digunakan. Dan kalau ada multiple, maka singkatan yang itu tuh apa yang kepanjangannya yang resmi yang berlaku di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian mengenai klasifikasi, ini tetap kita harus mendeskripsikan dulu kelainannya apa, kemudian baru setelah itu kita memberikan klasifikasi atau gradingnya. Nah, kita masuk ke grading dan pengukuran. Di sini sih kalau dari literaturnya dibilang bahwa kita harus menggrading semua kelainan yang tampak. Kalau misalnya ada grading sistemnya ya itu yang dipakai. Tapi kalau tidak ada grading sistemnya, maka kita bisa menggunakan ringan, sedang, berat. Nah, ini katanya lebih ke untuk itunya juga ya awareness dari klinisinya bahwa oh ini harus ditindaklanjuti, ini enggak gitu. Jadi lebih memberikan kejelasan gitu bahwa seberat apa sih kelainan yang kita lihat yang dialami oleh pasien. Nah, kemudian kita harus lebih spesifik, jadi jangan bilang misalnya pronouns, jadi kayak, oh misalnya ada edema yang sangat luas gitu. Nah, itu tidak disarankan juga. Jadi lebih disarankan misalnya kalau yang ketemu yang kayak gitu, misalnya edema, jangan bilang bahwa edemanya itu sangat luas, sangat menonjol, apa, tapi kita gunakan misalnya mild to moderate atau moderate to severe seperti itu. Kemudian nggak semua kelainan harus diukur, jadi yang perlu diukur itu hanya kelainan-kelainan yang mempunyai relevansi secara klinis. Dan kalau misalnya kita ngukur, jangan ganti-ganti satuan dalam satu report yang sama, karena ntar yang ada pusing. Yang baca pusing, kita juga pusing gitu. Nah, jadi kalau misalnya satuannya dari awal sudah sentimeter, maka sampai akhir report satuan yang kita gunakan adalah sentimeter. Kalau misalnya di awal kita menggunakan milimeter, maka sampai ujung kita pakainya milimeter. Nah, kemudian kan kita terbiasa nih ngukur 3 dimensi, terus dikasih keterangan AP kali LL kali CC. Klinisi nggak kebayang apa yang disebut dengan anteroposterior, lateral-lateral, kraniokaudal. Sehingga dibandingkan dengan seperti itu, lebih baik kita menggunakan panjang kali lebar kali kedalaman. Jadi AP-nya itu dianggap sebagai kedalaman, kemudian lateral-lateralnya itu adalah lebarnya, dan kraniokaudal itu adalah panjangnya. Maka itu lebih terbayang untuk klinisi yang membaca report kita.
Kemudian apabila kita ketemu foto serial nih, kemudian kita melihat perubahan secara serial, maka kita harus memberikan indikasi yang jelas seberapa jauh sih itu barang berubah, apakah dia membaik atau dia memburuk gitu. Jadi misalnya tumor, uh, dievaluasi, kita harus memberikan secara objektif. Jadi misalnya diukur volumenya, kemudian atau dilihat ukurannya, dibandingkan sehingga kita bisa benar-benar bilang bahwa oh ini berkurang sekian persen, ini bertambah seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita berhadapan dengan lesi yang dia batasnya tegas, maka semakin tegas batas lesinya, semakin precise ukuran kita. Jadi dibilang dibulatkan 0,5 cm ya, dibulatkan 0,5 cm terdekat. Itu kalau misalnya kita ketemu dengan lesi yang berbatas tegas. Pokoknya semakin tegas batasnya, kita mengukurnya harus semakin teliti, semakin precise. Nah, untuk conclusion, nah kita harus sadar bahwa conclusion ini seringkali adalah bagian pertama dan bahkan satu-satunya bagian yang dibaca anak klinisi. Dia nggak peduli deh tuh kita mau tulis apa di deskripsi, sampai pusing ya tadi gimana caranya membuat deskripsi yang baik, tapi ujung-ujungnya dibaca tuh seringkali satu-satunya dibaca hanya conclusionnya aja. Sehingga gimana? Kita harus memberikan konklusi yang singkat, padat, jelas, dan kemudian menjawab pertanyaan klinis. Apabila membutuhkan imaging lanjutan atau imaging yang alternatif gitu ya, selain yang sudah dikerjakan dan kita report itu, kita harus memberikan saran. Nah, kemudian kan biasa tuh kita bikin conclusion, poin, tahu-tahu poinnya ada 10. Nah, ini juga dibilang jangan kebanyakan. Jadi, per poin kalau bisa jangan lebih dari satu baris pada saat diketik atau di print gitu ya, satu baris. Kemudian kita berikan maksimal 4 atau 5 uh, conclusion yang paling signifikan. Dan kita juga mengatur conclusionnya itu mulai dari yang paling serius sampai yang paling nggak serius. Jadi yang kelainan yang paling serius dulu di atas, baru yang berikut-berikutnya yang kurang serius kita taruh di bawah-bawahnya. Kemudian yang ketiga, jangan salin lagi itu semua deskripsi ke dalam conclusion. Jadi conclusion itu benar-benar conclusion ya, bukan copy paste dari deskripsi di atas. Kemudian kita batasi conclusion kita kepada hal-hal yang benar-benar akan mempengaruhi keputusan klinis dan mempengaruhi terapi. Jangan kebanyakan bunga-bunga gitu deh. Pokoknya jangan hal-hal yang nggak penting-penting disebut-sebut juga di dalam kesimpulan. Kemudian jangan menggunakan terminologi seperti yang sudah dideskripsikan di atas. Karena katanya itu seakan-akan nyuruh si klinisi baca dari atas ya. Padahal kadang-kadang kan ya demi mengejar satu line itu ya. Tapi ternyata yang seperti itu juga sebaiknya dihindari. Nah, kemudian yang ini nih yang paling bawah yang sering menjadi bercandaan di kalangan klinisi bahwa radiologi semuanya butuh clinical correlation. Nah, jangan menggunakan istilah clinical correlation is advice. Jadi atau kalau di kita misalnya bagaimana korelasi klinis, nah itu jangan. Tapi kalau emang tetap mau menggunakan itu, tanya secara spesifik. Apakah pada tulang tersebut pernah ada riwayat trauma? Apakah pernah ada riwayat apa gitu? Nah, itu yang kita harus menggunakan secara spesifik, bukan hanya bagaimana korelasi klinis. Oke, baik. Nih bentar lagi azan maghrib ya, tapi pas nih kayaknya. Jadi sebagai summary dari actionable reporting itu, sebenarnya apa sih goalnya kita panjang-panjang bicara mengenai actionable reporting? Kita belajar gimana caranya membuat report yang tadi, yang ringkas, jelas, dan tepat ya. Goalnya apa sih sebenarnya ujungnya? Ujungnya itu adalah patient safety. Jadi gimana caranya supaya patientnya itu bisa di-treat dengan safe. Nah, kemudian harus diingat juga bahwa reporting itu sebenarnya merupakan suatu art ya. Jadi itu seni.
Jadi di situ yang kita harus mempelajari dan menggali gimana seninya reporting itu sehingga kita bisa membuat actionable report yang tadi singkat, padat, jelas menjawab pertanyaan klinis. Kuncinya kan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini semua nggak ada artinya tanpa kita praktekin. Jadi ya setelah ini mungkin nanti habis Lebaran lah kita sudah berjalan normal lagi prakteknya, kita mulai coba untuk membuat report yang actionable. Yang actionable itu yang apa? Ya tadi kata kuncinya. Uh, Singkat, tepat, jelas menjawab pertanyaan klinis. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan dan untuk kalau sejawat sekalian tertarik untuk belajar lebih banyak mengenai actionable reporting ini, baik dari PCR maupun dari RCR, dan ini juga yang dari papernya Prof. David ya, ini yang lebih spesifik untuk MSK imaging. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lihat dulu di kolom chat. Sudah ada pertanyaan. Oh, terima kasih, Dokter Neti. Iya, memang benar, Dokter. Uh, Memang sebenarnya actionable reporting ini berguna buat semuanya ya. Bahkan kalau kita lihat di yang tadi kriteria yang tadi ya critical finding sebenarnya tuh banyaknya mungkin bukan di MSK ya udah ternyata, tapi kayak misalnya di thorax juga, misalnya critical findings yang kayak tension pneumothorax gitu kan, itu juga merupakan suatu critical findings gitu. Jadi ya mungkin itu garis bawahnya dari apa yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini, bahwa mari sama-sama kita usahakan membuat report yang actionable ya, yang pasti akan lebih bermanfaat untuk klinis yang membaca, untuk dia ngambil keputusan, dan pada akhirnya bermanfaat untuk patient safety. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian. Mungkin untuk mengingatkan aja ya sejawat sekalian bahwa ini setiap bulan baru ya, setiap bulan Mati kita mengadakan studium generale. Jadi bergantian antara staf divisi muskuloskeletal FKUI RSCM. Nah, nanti mungkin bulan depan akan diumumkan ya topik dan tanggalnya. Dan 2 minggu lagi mungkin kita ketemu untuk acara radiology reading room discussion ya, yang diadakan setiap full moon atau bulan purnama. Jadi membahas kasus-kasus foto polos bersama PPDS Itu kok ada radiologi botol yang lagi aqua di di kaca sini. Baik, saya rasa Kalau demikian minum yang bisa saya botol sampaikan. Terima kasih atas perhatian dokter-dokter sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk yang berpuasa, selamat berbuka puasa. Buat yang merayakan Nyepi, selamat menjalankan ibadah Nyepi ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi di R3D.